Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Sekta selaku dosen pengampu pada mata kuliah keamanan sistem informasi dan teman-teman semua yang kami banggakan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dari lab kami, yaitu tentang analisis trafik jaringan DNS, TCP, UDP, dan HTTP HTTPS dengan WhatsApp. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Bu Elia, dan teman saya Muhammad Afiansa dan Putri Amraini. Baiklah, langsung saja pada latar belakang. Jadi pada latar belakang di sini dalam praktikum ini kami menggali lebih dalam tentang analisis jaringan menggunakan WhatsApp. Di mana WhatsApp itu adalah alat yang mumpuni untuk mengamati dan menganalisis lalu lintas data jaringan. Kemudian kami juga mengeksplorasi berbagai aspek jaringan mulai dari UDP, DNS, dan memahami perbedaan antara lalu lintas TCP dan UDP hingga membedah lalu lintas HTTP dan HTTPS. Nah, di sini terdapat tujuan, yaitu yang pertama memahami secara detail penggunaan WhatsApp dalam menganalisis lalu lintas UDP dan DNS, kemudian mengidentifikasi dan membedakan karakteristik lalu lintas TCP dan UDP, kemudian mempelajari dan memahami perbedaan antara HTTP dan HTTPS dalam aspek keamanan jaringan. Kemudian di sini juga terdapat ruang lingkup, yaitu yang pertama ada konsep dasar keamanan informasi, di mana UDP dari DNS ini merupakan keamanan informasi menuntut pemahaman yang mendalam terhadap protokol DNS dan pendekatan. Kemudian di sini dan ini suatu aspek keamanan informasi mencakup pemahaman atas perbedaan antara kedua protokol tersebut. Dan HTTP dan HTTPS ini aspek keamanan informasi yang mempertimbangkan pentingnya enkripsi data yang ditransmisikan melalui HTTPS untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif seperti informasi pengguna dan konfidensial. Nah, di sini juga terdapat jenis ancaman keamanan informasi. Yang pertama adalah UDP dari DNS ini ada terdapat DNS spoofing, kemudian poisoning. Nah, TCP dari UDP ini ada signpost, kemudian serangan making the middle. Kemudian HTTP dan HTTPS ini ada sniffing dan injection device. Langsung saja pada lab yang pertama, yaitu tujuan dari lab ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai protokol DNS atau Domain Name System dan menganalisis paket jaringan yang terkait dengan DNS dengan menggunakan perangkat tertentu. Yang pertama di sini kita akan mengecek IP address dengan menggunakan cerita IP config, di mana hasilnya didapatkan akan bervariasi tergantung pada pengaturan jaringan area lokal dan koneksi internet. Dan di sini terdapat netnya yaitu 192.168.2.1.6. Kemudian dengan navigasinya 255, 255, 255, 0. Kompetensinya yaitu 192.168.2.6. Kemudian kita ada penentuan DNS server dengan menggunakan perintah /etc/etc/result. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 8.4.4. Kemudian yang ketiga ada penangkapan dari DNS. Penangkapan dari DNS di sini kita untuk masuk ke WhatsApp ini dengan menggunakan perintah sudo WhatsApp BTK. Masuk. Kemudian ada selanjutnya kita akan memilih endpoint 0S3 itu
kemudian kita tuliskan, kemudian kita buka web browser dan kita buka perintah www.google.com. Selanjutnya kita stop untuk menghentikan pengambilan website. Setelah itu, di sini terdapat penangkapan web DNS. Dengan kita mengetikkan pada bagian filter itu DNS, kemudian kita klik play. Hasil yang didapatkan yaitu ditemukan paket yang menyertakan web standar www.google.com pada nomor 756.192.168.26 dengan destination-nya 8.8.8.4 dengan protokol DNS, kemudian barunya 4. Untuk web yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada lab 10 kelas 3 yaitu lab using website to optimize TCP and UDP capture. Pada lab ini bertujuan memberikan pemahaman praktis tentang penggunaan website dalam menganalisis lalu lintas data TCP dan UDP. Kemudian pada lab ini mempelajari perbedaan antara kedua protokol tersebut antara TCP dan UDP. Kemudian menganalisis perilaku koneksi TCP dan memahami karakteristik khusus dari UDP melalui praktik penangkapan lalu lintas jaringan. Untuk langkah yang pertama yaitu melakukan penangkapan sesi FTP. Di sini buka terminal lalu gunakan perintah sudo website GTK untuk masuk ke website. Kemudian pilih interface INV 0S3, kemudian klik start. Kemudian buka terminal untuk mengakses situs FTP eksternal. Kemudian masukkan perintah FTP ftp.eg.ac.uk. Kemudian masuk ke situs FTP untuk pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. Kemudian masuk ke direktori publik. Di sini kita cari dengan perintah cd publik. Kemudian masukkan perintah ls untuk membuat daftar file. Kemudian di sini setelah kita mencari file publik tadi ada file yang namanya get on dsa_62_grid.pdf. Kemudian kita get untuk mengunduh file tersebut. Kemudian masukkan perintah web. Setelah keluar kita masuk ke website. Di situ pada filter kita masukkan TCP and IP address. Sebelumnya untuk mencari IP addressnya kita bisa buka di command prompt dan didapatkan IP yaitu 129.215.17130. Kemudian klik apply dan di situ akan keluar nomor port, time, kemudian ada IP destination dan IP sumber, kemudian ada protokol dan panjangnya. Kemudian analisis video TCP. Jadi setelah memfilter TCP yang tadi, terdapat 3 paket pertama, yaitu FJN, SJN ACK, dan ACK yang merupakan 3 arah TCP. Kemudian menggunakan tangkapan website dari startup sesi TCP pertama, yaitu SJN, didapatkan informasi di sini SDN-nya set, kemudian IP sumbernya yaitu 192.168.95.200, kemudian IP tujuannya 29.210.
1.1.1.30 dengan protokol TCP. Kemudian di paket kedua yaitu ada IP sumbernya 129.215.130 dengan tujuan 192.108.95.200 dan paket yang terakhir yaitu Azeta. Di ACK ini terdapat nomor portnya 12, kemudian IP sumbernya yaitu 192.168.95.200 dan IP tujuannya yaitu 129.17.30. Dan lain-lain Kita masuk lagi ke terminal mengidentifikasi header, UDP dan operasi menggunakan pengambilan TFTP WhatsApp. Jadi setelah buka pada H1 dan H2 ada prominina tadi akan tampil H1 yang sebelah kiri, H2 sebelah kanan. Kemudian pada jendela terminal H1 kita mulai server TFTPD menggunakan script yang disediakan di sini menggunakan Kemudian membuat file text pada prompt terminal H1 di folder /srv/ftp. Teksnya yaitu file content my ftp data. Dan di sini verifikasi bahwa file telah dibuat dengan data yang diinginkan di dalam folder. Jadi kita mengecek di H1 dengan perintah cat lalu panggil filenya. Dan di situ akan keluar teks yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian pada H2-nya buat file bernama my_tftp_data dengan perintah launch my nama filenya. Kemudian ke website H1 lagi. Nah, dari menu edit, pilih preferensi dan klik kanan untuk memperluas protokol. Gulir ke bawah dan pilih UI. Di situ ada show UDP summary in protocol tree. Kemudian validate the UDP checksum if possible. Ini data. Lanjut. Kemudian pada interface H1 Ethernet 0 kemudian mulai nanti TFTP dari H2 ke server TFTP di H1 dengan perintah TFTP 10.0.11 get nama file tadi yaitu my_tftp_data. Kemudian hentikan
website dengan cara klik merah, kemudian filter lagi TFTP. Kemudian setelah TFTP terfilter, berikut hasil WhatsApp-nya. Kemudian periksa frame pertama yang dikembalikan TFTPD. Di situ ada informasi untuk port sumbernya yaitu 54983 dengan destination portnya 42,60. Kemudian dengan panjang 46. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang using website to examine HTTP dan HTTP traffic. Jadi tujuan dari lab using website to examine HTTP dan HTTP traffic ini adalah untuk memahami perbedaan antara keamanan dari protokol HTTP dan HTTPS, dan juga mengasah keterampilan dalam menggunakan website untuk analisa lalu lintas jaringan. Pertama itu kita akan menganalisa untuk keamanan dari HTTP protokol. Kita akan menggunakan yang namanya TCP DAM untuk menganalisa lalu lintas jaringan. Kita buka terminal dan mengetikkan perintah sudo TCP DAM TCP DAM min-i, masukkan interface-nya IMP 03 min-s min-w HTTP DAM .pcap. HTTP DAM .pcap ini merupakan file yang digunakan untuk membaca dari lalu lintas traffic yang kita analisa. Di sini kita akan uji coba untuk menganalisa jaringan di website. Di sini untuk studi kasus websitenya kita gunakan dari Altoro Mutual. Kita masuk, kita login ke websitenya menggunakan username admin dan passwordnya admin. Setelah berhasil login, kita close browsernya dan kita buka file HTTP DAM .pcap tadi. Setelah masuk ke websitenya, pada tab filter ketikkan HTTP. Karena setelah melakukan filter pada website, cari pesan yang menggunakan protokol yang menggunakan metode POST. Di sini di bawah itu di bagian hypertext transfer protokolnya, di bagian file transfer protokolnya ada HTTP from URL. Kemudian kita klik. Kita klik pesan yang menggunakan metode tadi, maka dapat dilihat untuk kita dapat melihat untuk dari transfer antara data dari antara lalu lintas jaringan tersebut terdapat yang direkam adalah UID-nya yaitu admin, kemudian passwordnya juga admin.
Di sini sekarang lanjut ke kita akan menganalisa keamanan dari HTTPS. Sebelumnya untuk HTTPS ini keamanan protokol yang sudah dienkripsi dalam transfer datanya. Kita di sini menggunakan salah satu websitenya itu ispan.com. Setelah kita menjalankan TCP DAM seperti yang tadi, kita masuk ke websitenya ispan.com dan login ke halamannya. Jika sudah berhasil login ke halamannya, maka tutup kembali browser dan buka file TCP DAM tadi. Pada website, pada kolom filter di website, ketikkan TCP port sama dengan 2 kali dan ketikkan portnya 43 dan cari pesan yang terdapat aplikasi datanya. Kemudian kita klik pesannya tadi dan kita dapat lihat untuk kita buka untuk secure socket layarnya kita buka, kemudian kita dapat melihat bahwa data yang dikirimkan dari website tersebut bahwa datanya sudah terenkripsi, jadi datanya lebih aman dan terjaga keamanannya. Saya kembalikan lagi ke untuk closing statement, langkah antisipasi untuk meningkatkan keamanan informasi yang utama adalah pemantauan aktif. Yang pertama adalah pemantauan aktivitas, kemudian kedua penerapan enkripsi, yang ketiga segregasi jaringan, keempat pembaruan software, kelima penanganan peringatan keamanan, yang keenam konfigurasi firewall dan IDS atau IPS, ketujuh pemantauan lalu lintas jaringan, yang ke-8 pendidikan dan pelatihan. Lalu yang ke-9 adalah penerapan kebijakan keamanan, dan yang terakhir 10 adalah risiko reguler. Baiklah, sebelum kita buka sesi selanjutnya, di sini kita akan melakukan demo pada lab yang ketiga tadi, HTTP dan HTTPS. Baik, sini kan melakukan demo tentang lab examine HTTP dan HTTPS. Dibuka terminal, kemudian ketika mereka sudo TCP DAM kemudian INP 03 kemudian S spasi 0 spasi min spasi HTTP DAM titik PJAP. Kemudian kita akan melakukan listening dari interface jaringan yang kita punya. Kalau sudah seperti ini, TCP dan listening, kemudian buka browser. Kemudian buka web browser.
Kemudian masuk ke website altoromo.com/login/PDTS. Setelah masuk ke halaman websitenya, kita login ke dalam website tersebut dengan menggunakan username admin dan passwordnya. Setelah kita masuk ke halaman admin tersebut, kemudian kita close websitenya. Kemudian kita close, lalu kita buka lagi terminal. Buka kembali terminal yang menjalankan TCP dan tadi, kemudian kita tutup, kita hentikan prosesnya. Setelah dihentikan, kita masuk ke file explorer-nya. Kemudian kita cari file HTTP dalam titik PHP. Kita buka, maka akan masuk ke aplikasi mereka. Setelah masuk ini, ketikkan HTTP di kolom filter. Kemudian apply. Setelah itu kita akan cari protokol yang asalnya adalah get success. Kita klik asalnya, kemudian kita klik hypertext transfer protokol. Kemudian kita scroll dan menit lagi.
Kemudian cari pesan yang mengatakan ada post to login kemudian application www.com.url. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari HTML URL. Dan di sini terdapat data yang dikirimkan dari server HTML server website tersebut. Ini terdapat nilainya admin, passwordnya admin. Jadi ini menggunakan database. Jadi data yang dikirimkan oleh database ini. Baiklah, itu tadi demo dari kita. Kemudian di sini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk dilakukan. Silakan kepada teman-teman yang mulai bertanya, persilakan. Silakan kepada saudara Tadi kan Putri jelasin tentang analisis header TCP itu kan. Terus bagaimana sih header TCP itu dapat memberikan petunjuk tentang jenis serangan yang mungkin terjadi. Terus apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk merespon temuan tersebut? Udah kan? Bisa diulangi apa? Kan tadi Putri bahas analisis header TCP. Nah, itu tuh bagaimana header TCP dapat memberikan petunjuk tentang jenis serangan yang mungkin terjadi dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk merespon temuan tersebut. Ada kok? Bi, tenang aja, udah buka. Ya, Begitu. mohon ditunggu untuk saudara Hafid. Oke. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan ini memakai kameranya.
Sebelumnya ini menjawab dari pertanyaan Pak John bagaimana hidup TCP dapat memberikan petunjuk saran, lalu bagaimana cara antisipasinya. Nah, dan tadi dari TCP tadi ada 3, yaitu SDN, ACK, dan ACK. Nah, SDN ini klien SDN itu sinkronisasi. Kemudian dia klien mengirimkan paket TCP dengan flag SDN yang digital ke server. Kemudian yang SDN ACK atau sinkronis acknowledge dengan setelah menerima paket SDN tadi, jika server ingin membuat koneksi, ia mengirimkan paket ke TCP dengan SDN dan ACK. Jadi dari SDN kemudian ke SDN ACK. Kemudian dari situ ada lagi yang namanya ACK atau acknowledgement. Kemudian dia di langkah terakhir klien merespon paket keduanya tadi SDN dan ACK dengan mengirimkan paket pengakuan dengan set flag ACK. Paket ini mengkonfirmasi pembentukan koneksi TCP. Belum dimengerti. Semoga senyumanku semoga diawali dengan senyuman. Istirahatnya sakti beri aja deh. Istirahat. Lagi setuju apa? Yang berapa gitu? Yang setuju istirahat mereka ada. Bagaimana kepada saudara Pak Hudson? Iya, terima kasih penjelasannya. Enggak. Jelas. Walaupun ada knowledge. Teman-teman, baiklah,